Salam, damai, dan berkat Tuhan hari ini berlimpah atas hidup. Saudara-saudari senang berjumpa kembali malam renungan harian dan kita sudah memasuki di pekan suci. Dan semoga hari ini hari yang penuh berkat bagi kita. Hari di mana kita boleh mengalami kasih dan cinta Tuhan. Saudara-saudari, kita hari ini diundang bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak merebak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah orang besar Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan untuk hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi, ada sesuatu yang menarik di sini. Yesus sebelum merayakan perayaan Paskah, Yesus makan bersama Marta, ya, itu ada Maria, ada Lazarus. Dan apa yang terjadi? Pada saat perjamuan, Marta memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya melayani ya dengan makanan yang ada, tapi juga ia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ia menyeka ya, ia menyeka atau meminyak kaki Yesus dengan rambutnya. Dan ketika ia meminyak itu dengan minyak narwastu. Minyak narwastu ini minyak yang sangat harum, minyak yang uh, sangat mahal. Dan ternyata ketika ia melakukannya, itu diketahui oleh Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot adalah salah seorang murid Tuhan. Dia adalah seorang pendiam sakti. Dia adalah seorang bendahara. Dan kita tahu bahwa satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ada pada, ya, sebagai seorang bendahara yang ada dalam pikirannya adalah uang, uang, uang. Maka ketika Marta ya, uh, Maria melakukan sesuatu yang luar biasa ya, ketika ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyak yang sangat harum. Yudas itu rasa kok ini hanya membuang-buang aja minyak, mendingan dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin atau orang-orang butuh kan.
Tapi sesungguhnya Yesus sudah tahu bahwa Yudas ini yang akan mengkhianati dia. Maka Yesus mengatakan, biarkanlah ya, Maria melakukan untuk mengingat hari ini. Apa yang kita bisa lihat dari sini? Pertama, siapa sesungguhnya murid yang tulus dan suci hatinya? Dan siapa murid yang mengikuti Yesus hanya untuk mencari suatu keuntungan? Ini juga penting dalam pelayanan gereja. Jangan sampai di dalam gereja ada dua tipe manusia. Orang ada di dalam gereja, dua tipe manusia yang rajin ke gereja, dekat dengan Tuhan, tapi dua-dua dari keduanya mempunyai suatu intensi yang berbeda. Satu melayani dengan sungguh, dia memberikan yang terbaik, tapi satu adalah mencari keuntungan, ya, mencari identitas, self interest untuk kesenangan masing-masing. Atau di satu sisi ada orang yang melakukan dengan tulus hati, dengan ikhlas, dan ia berkorban untuk melakukan segala sesuatu bagi Allah. Tapi di sisi lain kita akan berjumpa dengan orang-orang yang akan mengkhianati di dalam gereja. Ini penting. Maka saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita hari ini, jiwa orang beriman harus senantiasa jiwa yang berserah diri secara tulus pada total. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang tidak mencari keuntungan, tetapi orang yang rela memberikan yang terbaik bagi Allah, bagi sesama, dan bagi hidupnya. Maka saudara-saudari, Maria dan Marta mengajarkan kita cinta sejati. Maria memberikan kita makna dari pemberian, makna kerendahan hati, makna kejujuran, makna ketulusan. Marta mengajarkan kita tentang makna pelayanan. Para siapa yang melakukannya dengan tulus, dia selalu ada di hati Tuhan. Tetapi para siapa yang melayani Tuhan tapi untuk mengambil keuntungan, mencuri dari keuntungan apa yang dia lakukan dalam pelayanan, maka ia tidak di hati. Tentu apa yang dilihat Allah akan menjadi beda yang dilihat oleh manusia. Allah menilai dari ketulusan pikiran, ketulusan hati, dan ketulusan tindakan. Mungkin manusia tidak bisa melihat pikiran seorang, hati seorang. Maka saudara-saudari, ketika kita beriman, berimanlah dengan secara baik dan benar. Ketika kita melayani dengan sungguh, dengan tulus hati, dengan jujur dan ikhlas. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dengan berkatnya yang baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.